Salam Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imriana Liteva, NIM 2003030036, kelas A, semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 dari tugas metode penelitian sosial. Dimulai dari bab yang pertama, tempat penonton dalam karya James Coleman. Proyek Coleman tidak berbeda dalam tujuannya, karena salah satu yang penting pertanyaannya yang diajukan olehnya adalah bagaimana kita dapat secara kreatif menemukan kembali dunia yang didominasi oleh informasi yang diterima dan melumpuhkan rasa agensi subjektif. Dalam mengungkap mekanisme bentuk-bentuk diskusif dan cara-caranya yang kita masukkan ke dalam karya Coleman memaparkan ideologis kerangka kerja di akar wacana sosial, menarik kita keluar dari sikap apatis kita ketidaktahuan akan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, karyanya bersifat politis, tidak dalam arti konvensional atau tidak pernah perspektif. Juga tidak hadir sebuah posisi, tetapi pada kenyataannya itu menantang dasar ideologi nilai-nilai relatif yang ditentukan secara sosial, itu diproyeksikan dan diperkuat melalui representasi yang menjerat subjek dalam sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Makna dan hubungan yang karena akrab, tampak alami, dan tidak perlu dipertanyakan lagi jika karya Coleman menjerumuskan kita sebagai penonton ke dalam wilayah samar-samar. Itu akan mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat ditarik kembali dimiliki oleh bahasa dalam menguji batas-batasnya, kita lebih mampu memahami sifat kepemilikan ini. Bab yang kedua, enigma pahlawan dalam karya James Coleman. Di akhir Living dan Presumed Dead, kami menemukan bahwa baik Chris maupun Abbas mampu menafsirkan lambang seperti pesan yang terhapus di Ignatius. Mungkin itu tidak pernah dimasukkan untuk diuraikan. Pada akhirnya pencariannya, pahlawan Coleman hanya menemukan ketidakmungkinan makna, kedua asal dan takdir, dan tetap tak terlukiskan. Teka-teki yang diartikulasikan oleh sang pahlawan adalah bahwa diri menempati ruang ketidakhadiran. Pada saat itu juga diri datang ke dalam bahasa itu, mati, dan secara bersamaan dibangkitkan sebagai yang lain yang dengannya tidak akan ada rekonsiliasi. Oleh karena itu, Coleman membalikkan pentingnya pahlawan budaya dalam karyanya. Tidak ada pusat dapat dipahami dan memuaskan keinginan kita akan penutupan atau koherensi, hanya desentralisasi dan berkelanjutan yang bicara tentang ketidakmungkinan makna terpadu, bukan satu-satu cita-cita, tetapi topeng realitas yang merupakan negosiasi konstan kita antara masa lalu dan masa sekarang, memori dan keinginan. Melalui lapisan kompleks tanda dan disjungsi naratif, karya Coleman membuka jahitan dalam bahasa instrumental, dalam kode diskursif, dan akan menghadirkan dunia sebagai mulus persatuan dalam melepaskan bahasa dari kelembaan. Selanjutnya bab yang ketiga, The Living Dead, hidup diduga mati. Living and Presumed Dead kemungkinan bukan hanya sebuah gelar. Ini adalah novel sepeser pun kedok cerita menempatkan dirinya untuk dibalik dalam memesona kehidupan gambar tanpa henti kembali ke arah pemirsanya. Dalam hal ini
itu menunjukkan prinsip estetika yang berusaha untuk mendorong batas-batas yang dibayangkan ke dalam daftar negara perantara antara gerak dan statis baik dalam objek maupun dalam pikiran. Tidak diragukan juga melalui politik alegori, Irlandia begitu lama dianggap mati, dibawa dan disentuh oleh kematian sampai ke intinya mungkin juga sangat hidup. Selanjutnya bab yang keempat, narasi tanpa pengembalian, James Coleman. Jelas alegori dalam memperoleh dampaknya bukan dari penekanan dari keterlibatannya dalam pertanyaan naratif, representasi, dan seksualitas. Secara paradoks tergantung pada kontingensi itu diatur di waktu lain dan tempat itu akan menjadi cerita yang berbeda. Eric Auerbach telah mencatat hubungan antara alegori dan berbuat dalam kitab suci. Yang kedua, melihat melalui tanda-tanda yang masuk lain. Untuk Auerbach, bagaimanapun buat berbeda dari alegori. Untuk Bapak Gereja awal menolak menganggap perjanjian lama sebagai alegori belaka, bersikeras bahwa itu memiliki arti yang nyata di seluruh. Bab yang kelima, pelajaran memori dan sejarah tableaux arkeologi tontonan James Coleman. Bertentangan dengan harapan, gambar fotografi dalam karya Coleman tidak memberikan akses ke kelimpahan presentasional dalam modernisme konon dirampas penontonnya. Juga tidak menghilangkan semiotikanya, radikalitas sebagai citra alegoris yang terus-menerus fragmentasi atau menerima bahwa sebuah figurisasi berbaru representasi dan memori sejarah diwujudkan untuk konversi, produksi, dan representasi budaya sampai sekarang. Karya Coleman melahirkan dialektika yang aneh jika fungsi sebelum menetapkan oposisi kritis karya terhadap tontonannya. Yang terakhir memposisikannya dalam jarak kritis dan batas-batas diskursif praktik 60-an. Anti-representasional dan kontramenomoriknya, identifikasi dan episme tekno-ilmiah atau dengan paradigma citra komoditas. Setiap upaya menyusun kembali kesinambungan dan penutupan naratif seperti halnya untuk rekonstruksi representasi mimesis gagal mangsa instan ke mekanisme yang praktik estetika saat ini menyediakan jika ingin membentuk dirinya sama sekali menghadapi dan menjumlahkan tuntutan tontonan untuk menghancurkan partikularis dan perbedaan. Bab yang keenam, agnosia marah. Perkembangan radikal dalam sedikit lebih dari satu dekade dari sejumlah besar teknik grafis komputer adalah bagian dari konfigurasi ulang menyeluruh dan hubungan antara subjek yang mengamati dan model representasi yang secara efektif meniadakan sebagian besar makna yang ditetapkan secara budaya dari istilah pengamatan dan representasi. Formalisasi dan ilusi citra yang dihasilkan komputer menandai implementasi di mana-mana. Ruang visual yang dibuat secara radikal berbeda dari kapasitas mimesis film, fotografi, dan televisi. Tiga yang terakhir ini setidaknya ramalan tentang masa depan di mana semakin visualitas akan ditempatkan di medan sibernetik dan elektromagnetik, di mana visual abstrak dan unsur-unsur linguistik bertetapan dan dikonsumsi, diedarkan, dan
dipertukarkan secara global. Perlu diatur terhadap keasikan dan berkembang di masa lalu 3 dekade dengan berteori tentang isu-isu representasi, visi dan visualitas oleh seniman dan penulis di dalam maupun di luar haik budaya. Dasar perdebatan ini sebagian besar diletakkan oleh Michael Foucault di dalam tahun-tahun pasca perang. Jean-Paul Sartre dan Maurice telah bangkit kembali teori persepsi dalam tubuh hidup. Sartre berpendapat bahwa timbul balik merupakan bagian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.